Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Telah bergabung bersama saya 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, perselingkuhan, kegagalan pernikahan, dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Pemirsa, bintang tamu kami pada pagi hari ini adalah duo penyanyi dangdut yang kerap melakukan kegiatan amal di setiap penampilannya. Ketika mereka mendapatkan saweran, mereka kerap menyumbangkannya kepada anak yatim piatu. Apa saja dan apa kira-kira efek terbaik yang mereka hadapi akibat perbuatan baik ini? Lahir tanggal 16 dan 25, Elsa dan Kiki dalam Duo Biduan. Duo Biduan, Elsa dan Kiki pernah berhubungan dengan orang yang memiliki kepribadian ganda, diteror dan diancam. Apakah karma buruk ini bisa dimaafkan oleh duo biduan? Mungkin 1000 banding 1 biduan di Indonesia yang masih memikirkan hasil jerih payah mereka disumbangkan kepada yatim piatu. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar. Nah, ini kalau ngomong soal karma baik, artinya kan kita membicarakan soal perbuatan baik. Dari segala perbuatan baik yang sudah kalian lakukan setelah hasil jerih payah dari nyawer ya, dan kalian sumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan, merasakan impact yang jauh lebih baik nggak kepada duo biduan sendiri? Jauh luar biasa banget Pastinya. gitu kan. Karena Tuhan nggak bakalan, pokoknya kalau kita ngelakuin hal yang baik pasti berbuahnya baik lagi gitu Betul kan. sekali. Jadi karir kita juga makin, alhamdulillah makin lancar. Gitu. Dari Job makin doa-doa, ya kan? Doa-doa anak Doa-doa. yatim, doa-doa orang yang kita bantu gitu kan. Alhamdulillah lancar semuanya gitu. Oke, nah selama bulan suci Ramadan ini kegiatan apa saja yang duo biduan sudah lakukan? Ini bukan berniat untuk ria ya atau Iya. pamer ke pemirsa, tapi siapa tahu bisa menginspirasi Anda semua di rumah. Jadi boleh diceritakan kepada pemirsa dong. Jadi yang sering duo biduan lakuin itu paling duo biduan menyisihkan sedikit rezekinya untuk dikasih ke anak yatim piatu kayak gitu. Kalau misalkan untuk bulan Ramadan ini, kebetulan kemarin kita sempat bikin acara kayak buka bersama gitu, betul. sama anak-anak yatim juga gitu. Terus berbagi rezeki, buka bareng, ngaji bareng gitu-gitulah. Nah ini sebenarnya kalau membicarakan soal anak yatim, ya, saya pengen tanya sama teman saya, seorang indigo. Kira-kira kalau anak yatim sendiri atau mungkin mereka yang telah ditinggalkan orang tuanya mendahului mereka ya. Dalam penglihatan seorang indigo, apakah ada yang berbeda dari orang-orang yang biasa? Karena tampaknya di Al-Quran sendiri banyak yang memberikan sebuah sesuatu yang kayaknya khusus atau spesial untuk mereka yang menjadi anak yatim atau yatim piatu. Nah, kalau di mata anak indigo seperti apa penglihatannya? Pemirsa, langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Roy, Halo Robi. sehat? Sehat alhamdulillah. Baik. Dua biduan hadir Halo lagi Roy. Dua biduan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Roy, aku Iya. pengen nanya deh, Roy. Ini kan kalau misalkan kayak dalam kitab suci atau dalam Al-Quran saja untuk anak yatim piatu atau anak yatim ya, itu tampaknya Allah bahkan memandang mereka tuh spesial gitu. Iya betul sekali. Bahkan Robi. dikhususkan banyak sekali amalan-amalan yang spesial buat mereka. Nah, kalau Roy melihatnya anak yatim begitu di mata anak indigo, apakah memang ada yang berbeda, Roy? Maksudnya apa? Dari warna aura atau apa? Ada yang spesial? Memang mereka spesial sekali karena kan memang
anak yatim piatu ya, tentu secara basic kita tahu kalau mereka mendoakan juga doanya mustajab dan yang bakalan dijabah gitu ya doanya. Pokoknya kalau menurut pandangan dari saya, Roy Kiyoshi pribadi, memang orang-orang yang kehilangan dan kekurangan figur-figur itu memang dispesialkan dalam porsinya mereka. Bahkan di Al-Quran pun ada ya disampaikan Betul bahwa sekali. mereka yang anak yatim ini ketika di surga nanti itu mereka punya kedekatan atau dekat gitu loh dengan Rasul ya. Betul sekali. Itu dalam sebuah hadis. Ada korelasinya juga ya. Iya, Pemahaman. makanya sekali ada korelasi. Oke, sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu. Bapak Ibu bersiap? Roy Kiyoshi langsung saja berikan kisi-kisinya. Baik. Saya ingin memilih seorang partisipan. Dia mengalami perceraian karena didasari cemburu buta oleh sang suami. Saya ingin memilih angka kelahiran nomor 13. Leni, angka kelahiran tanggal 13. Fitnah perselingkuhan dilayangkan oleh suami untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukannya. Bukan hanya fitnah, sang suami pun memakai ilmu hitam dengan alasan yang tidak baik untuk Leni. Perilaku dan sikap seperti apa yang sebaiknya diambil oleh Leni? Pemirsa, ada Ibu Leni lahir tanggal 13 April tahun 75. Assalamualaikum Mbak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lebih keras suaranya ya. Puasanya lancar. Alhamdulillah. Sama anak-anak puasanya? Iya. Sama suami? Enggak. Saya kerawai dulu boleh. Baik. Mbak Leni, keluhannya yang bisa Roy bantu apa sebelum saya bacain? Pernikahan saya udah 20 tahun. Unek-unek hatinya Iya. apa yang mengganjal pikiran? Dituduh selingkuh, Dituduh selingkuh, tapi Lalu? ternyata suami yang akan menikah dengan selingkuhannya. oh playing victim. Berarti dituduh selingkuh oleh seseorang yang ternyata udah jelas-jelas berselingkuh gitu. Yang melakukan. Berarti artinya playing victim. Kemudian apa lagi? Masalah anak juga, terus ada satu yang nggak boleh ketemu sama saya. Kamu nih ada masalah ini ya, ketakutan dengan senjata tajam ya? Iya. Pisau ya yang kalau Iya, saya lihat. benar. Ini kenapa ya kalau saya bisa lihat? Kalau saya curiga nih sebelum kamu cerita, pisau ini nih sempat dihunuskan untuk membunuh kamu ya? Ditujukan di sini waktu Allah. pas mau ngambil HP. Sempat saya tangkis, kena tangan, berdarah, tapi dia cuma ngeliatin aja. Nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Oh gitu. Lalu kemudian pantesan saya langsung membacakan apa yang saya gambar di sini. Ada faktor luar, kemudian bunga kematian dan Leni. Tampaknya di sini kamu adalah sasaran juga seseorang yang mengirimkan aneh-aneh kepada kamu. Saya kurang tahu, tapi saya rasakan waktu di rumah itu rasanya nggak karuan, memang panas. Panas. Rasanya maunya keluar aja ke rumah gitu, maksudnya keluar dari rumah gitu. Emang maaf Roy, kejadian megang handphone, pisau, apa yang Roy lihat waktu itu? Kalau dalam reka adegan di kepala saya ngelihat di sini semacam kegiatan yang sebenarnya ingin memotong urat nadi di leher. Ya Allah, Seperti, tetapi tidak kena karena saya ngelihat ada yang melindungi. Warna cahaya warna putih. Gitu. Tidak sempat kena kan? Kena Enggak, dikit. cuma kena tangan aja. her husband, suaminya? Iya. Ya Allah. Boleh tahu nggak nama suaminya siapa? Saya lihat orang ini 100% ya. Melakukan kejahatan secara fisik, namun juga melakukan kejahatan supranatural. Oh, mencium bau dupa nggak, Mbak Leni? Hari ini, ya. Kamu ngerasa ada yang aneh ya sekarang? Saya jujur sih ngerasain kamu agak ketakutan. Pundak kamu lagi sakit ya sekarang? Pegal aja, kiri. Sebelah kiri kan? Ya.
Emang apa yang Roy lihat di pundaknya? Saya ngeliat ada anak kecil yang gelayotin. Lalu hubungan anak kecil dan Mbak Leni apa, Roy? Apakah, tapi saya tidak boleh seuzonnya di sini ya. Iya. Tampaknya ada seseorang yang mengirimi kamu sesuatu loh. Untuk mungkin kamu jadi perasaan yang nggak tenang. Apa itu? Jadi saya membuat perasaan nggak tenang, kemudian ini kan kamu ya sebenarnya. Ini kan kamu pakai penutup, kemudian ini baju kamu ya. Tapi di sininya ada kaki. Ya Allah. Udah berapa lama Roy lihat itu? Ada wujud wajahnya, Roy. Iya, di sini saya ngeliat ada semacam rambutnya di sini. Looks like jin nih. Dia jin. Kayak jin gitu. Iya. Terus kan tangan kamu di sini. Meja partisipannya. Wah. Ini yang Roy lihat orang sengaja ngirimin atau memang udah lama? Sebelum sejauh yang saya lihat di sini, tapi tampaknya kamu tidak pernah ada keguguran anak kan? Enggak. Karena ini merusak sekali ya, mengganggu sekali auranya. Setinggi apa sih, Roy? Aduh, saya boleh ke situ nggak? Boleh. Tidak akan mengganggu Robi kok. Nggak akan ganggu ya? Tidak akan, dia hanya mengganggu Mbak Leni. Segini? Iya, segitu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Saya nyentuh kepalanya nggak? Iya, kamu menyentuh kepalanya sekarang, hati-hati. Kenapa Dia ini mulai dingin? gak suka sekarang. Ini- Itu dia tuh yang saya rasain, saya melihat ada anak kecil gantungin. Tapi herannya dia panggil gini, Mama. Hah? Kok aneh ya? Dari wajahnya Mbak Leni juga bertanya-tanya, Roy. Karena dia nggak ngerasa ada hubungan sama anak kecil. Ada nggak? Apa ponakan atau apa anak terlupakan tuh apa? Anak nomor 4. Anak nomor 4. Anak Nggak angkat. tahu. Anak angkat? Enggak, anak kandung. Nggak ada anak kandung sendiri, tapi dia nggak tahu semua kejadiannya kenapa mamanya sama ayahnya itu berpisah. Tapi Cuma anaknya dia kan doang. masih hidup. Kalau yang lain tahu. Masalah kekerasan, pemukulan, yang lain tahu. Cuma dia doang yang nggak tahu. Tapi anaknya kan masih hidup ya? Masih? Lalu Oh, masih ada? Iya, dia nganggap mamanya sendiri. Serem sekali. Kamu tahu, apakah hubungannya suami kamu tuh udah punya anak sama perempuan lain belum? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Bisa jadi ini adalah korelasi poin juga ya. Kamu sering ditampaki sosok pocong nggak? Enggak sih, kalau suara-suara kayak kuntilanak sih udah berapa kali. Maaf, ini dari kasus, saya bilang dari KDRT lah ya. Kok tiba-tiba ke sini sih, Roy? Karena ternyata permainan kotor suaminya tidak hanya KDRT saja, tapi ingin membumi binasakan kamu sampai ke tanah. Dengan cara apapun itu, dari cara magic dan dari cara yang enggak. Udah disiksa. Keluhannya selalu gitu ya. Terus saya pengen dengar lagi. Keluhan yang serem lagi apa? Saya nggak boleh silaturahmi sama Hah? keluarga, sama orang tua. Orang tua dari saya, orang tua dari dia. Pokoknya nggak boleh kemana-mana kalau selain sama dia. Roy kesana mau apa? Ngusir atau apa? Dek, kamu siapa sih sebenarnya? Ke kepalanya ke bawah. Aldi. Aldi itu siapa ya? Dia anakku. Aldi anaknya. Boleh diceritain kalau saya boleh tahu agar teka-teki misteri ini terbongkar semuanya. Aldi ini anak nomor 3, dia membongkar semuanya dari masalah HP. Perselingkuhan, dia bilang mamanya selingkuh lewat FB. Dia yang lebih tahu segalanya. Aldi. Ah, Jadi anak ini sebenarnya anak Ambar ini mengetahui semuanya ya. Dia tahu, dia baca, mah ini bukan orang jauh, mah. Ternyata yang di FB itu saya curhat sama dia berhari-hari, tiap saat, tiap waktu, ternyata itu ayahnya. Berarti ini bisa dikatakan Aldi ini bisa melihat karena makhluk ini ya. Saya juga kurang tahu, dia juga
Pokoknya segala sesuatunya kalau kata dia pasti terjadi. Nggak ngerti Aldi, deh. saya mendengar kata sosok yang tadi yang gelayotin itu, dia nyebutin Aldi, Ma, Aldi. Tapi kok dia memanggilnya Ma ya, Roy? Iya, Memang manggilnya mama kah? iya. Oke, saya penasaran, makin penasaran lagi. Saya ingin tahu, saya butuh kain hitam 2. Saya ingin mengajak kamu ke dunia lain ya. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di sini. Kamu dikirimin seseorang ya, yang mana nih seseorang sebenarnya suami kamu ya. Kamu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Robi, butuh saya bantuan. Iya. Ya, thank you. Apa yang saya bisa bantu? Nutupin mata saya deh. Kita, Diikat gitu, Roy. ya. Aku mau masuk ke dunia lain. And I need your help. Maaf ya, Mbak. Mbaknya Iya. bersedia kan? Ya. Kamu kasih tahu saya alamat di rumah kamu deh. Kalau kekerasan bilang ya, Mbak. Iya. Soalnya ini pendek sekali. Apakah aman, Mbak? Udah Aman? aman. Saya minta izin ya, saya memegang tangannya. Di mana itu sini? Ya, betul. Kamu jangan lepasin ya, jangan lepas dan jangan sampai tersesat ya. Iya. Kamu harus ikutin setiap kata-kata saya dan jangan sampai hilang. Mungkin dipegang di sini aja. Oh, di bahu. Oh, sudah. Oke, baik. Sebutkan nama jalannya kalau saya boleh tahu. Oh, jalan kampung Nomornya. nomor RT RW. Baik, saya akan mulai masuk di sini. Ayo ikutin saya. Apa yang saya bisa bantu, Roy? Saya boleh nyentuh atau apa? Boleh. Boleh. Sebentar. Oke, saya udah masuk sekarang. Di situ ada pohon pisang depannya ya? Dulu, sekarang udah nggak. Oh, masih bersama saya, Mbak Leni? Iya. Baik, kita masuk ke dalam lagi. Kita masuk ke cahaya putih sekarang. Saya, melalui bisikan saya ingin detect satu hal. Di sini ruangannya, beberapa pohon sudah ditebang ya? Iya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebenarnya adanya satu makhluk yang... Slowly. Hati-hati, Roy. Ya. There's a camera for me. Oh iya. Boleh, maju ya. Kursi warna coklat itu apa ya? Kursi warna coklat. Oh, itu posisinya ada di saung. Di saung. Kayak kandang itu tanah 50 meter. Di situ saya piara binatang. Kayak ikan, ayam, bebek. Memang ada pohon pisang. Ada pohon pisang? Ada. Betul sekali, saya Pojok. masuk. Iya, saya masuk itu ke dalam pohon pisang. Iya. Wow. Saya mundur melangkah lagi dan saya mulai masuk ke dalam dunia yang lain. Roy, itu gerbang. Oh my God. Ada yang memanggil saya ke sini, dan ke sini. Aduh. Saya harus ikut. Gue harus ikut nggak? Situ ya. Di sini saya melihat di dalam rumah kamu, pas kejadian pisau itu ada dapur warnanya biru. Ada sesuatu bunga-bunga. Bunga-bunga di pola tembok kah? Itu jendela. Itu jendela ya? Jendela dan sampingnya itu pohon. Dan banyak pohon juga. Tadinya Itu yang saya lihat juga. Dan waktu pas kejadian ada pisau itu, pisaunya tertata sebenarnya di dalam ada kayak besi-besi juga yang lain. Nampaknya ada sendok juga. Iya, Terus- jadi satu. Saya mencium sesuatu di sini tampaknya. Oh. Di
di dapur ada jendela, kemudian penampakan jendela itu adalah langsung ke dalam rumput-rumput dan pohon-pohon. Iya. Dan di sebelah pohon-pohon itu sebenarnya ada gubuk reot, ada semacam kayak tali-tali jerami atau apa itu ya tadi? Ada posisi di belakang rumah. Ada posisi di belakang rumah saya ngeliat ada semacam gubuk tapi agak reot. Iya. Itu gubuk siapa ya? Itu memang sengaja dibikin buat tanaman organik. Jangan lepas ya, Mbak. Iya. Saya akan masuk ke dunia saya. Roy, Where is it now? ada apa sih? Jangan lepasin saya ya. Saya akan tersesat ke dunia saya sendiri. Hati-hati, Roy. Saya melihat ada penampakan pocong di sini. Roy bisa Kamu ngelihat apa di situ? Nggak lihat apa-apa waktu itu. Waktu itu? Dulu waktu masih kecil-kecil, iya ada di dalam kamar. Saya melihat ada sebuah pocong. Di dalam kamar ada, tapi sekarang posisi rumah kan udah direnovasi, nggak ada kamar, sengaja nggak dibikin. What? Roy dengar saya nggak? Saya dengar kamu di sini. Ini pojokan tempat keluarga itu loh, Roy. Oh ya? Saya lihat ada pocong yang menjadi bisa kata kunci saya di sini. Jangan takut ya mbaknya dan jangan lepas dari. Iya. Oh iya, saya udah nyampe di dapur di sini. Ternyata yang paling horor adalah di dapur ya. Saya mencium, Semakin ke belakang. saya mencium hawa sesuatu di sini yang saya tidak bisa katakan. Saya berdasarkan feeling saya dan intuisi saya di dalam rumah kamu. Roy, hati-hati. Where is that? Astagfirullahaladzim. Iya, kamu benar-benar dihantui sama suami kamu ya? Iya. Pocongnya di mana, Roy? Hah? Kata Roy tadi ada pocong. Saya lihat ada pocong. Menjauh kah? Saya harus menemukan sesuatu nih. Tampaknya kamu dihantui sampai sekarang. Roy tadi di... Saya mencium hawa pocong di sini. Di mana, Roy? I have to find it. Kamu dari tadi tuh di tempat itu loh yang keluarga kamu itu. Maaf ya, saya ganggu ya. Mbak, jangan lepas ya, Mbak Len. Iya. Ini gerbang, Roy. Iya, saya rasain dimensi yang berbeda ya. Saya harus menemukan sesuatu yang ada di kuping saya dan di kepala saya. Tadi aku di pojokan ngeliat beberapa kopi gitu. Aku nggak tahu buat apa. Pojokan? Pojokan, ya, itu yang biasa keluarga itu. Yang kata kamu keluarga itu. Ingat kursi berderet? Iya. Ya, di pojokan situ. Kamu mau ke sana? Iya. Saya tuntun. Baik. Kamu dingin banget, Roy, ya Allah. Iya, saya masuk ke dalam dunia. Tuh, aku ngeliat kayak kopi-kopi gitu banyak banget. Atau apa sih, nggak tahu, kayak sesembahan. Iya. Hah? Iya apa, Mbak? Iya, suami saya suka bikin kopi, Tuh, teh, saya tuntun deh. Duh, makin dingin, Roy, di terus sini. tapi dia taruh di posisi saung itu, pojok sebelah kiri. Oh. Sebelah kanannya pohon pisang. Itu di sebelah kanan, Roy. Di Sebelah kanan. Sebelah kanan kamu, saya nggak tahu di penglihatan kamu apa. Itu di sebelah kanan. Saya merasakan ada hawa pocong ya di sini. Di sebelah kanan kamu, Roy. Hah? Ya Allah. Sebelah kanan? Iya, lurus, Ya lurus. Allah. Itu kopi-kopinya di situ. Hati-hati, Roy. Astagfirullahaladzim. Oh my God. Allah. Bantuin. Ya Allah. Dibuka. Iya. Mbak, istighfar.
Itu apa, Roy? Aduh. Touch. Oh, wow. Ya Allah. Suami buat kopi buat apa, Mbak? Ini ada... Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu dia bikin itu kopi, teh. Aduh, gak enak auranya sini, Roy. Udah kita bahas dalam, Roy, atau gimana? Auranya udah gak Bahas enak. dalam aja deh. Ya. Mbak, familiar dengan ini? Nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat apa-apaan di situ. Kamu ngerasain apa tadi di situ, Mbak? Sebelum ke Roy, saya mau nanya. Takut aja. Hah? Takut aja. Takut? Lalu? Nggak ngelihat ada pocong apa-apa. Nggak rasa takut aja. Itu dingin di situ. Apa yang Roy lihat itu semua betul? Masalah apa? Pohon pisang? Iya, pohon pisang Betul ada semua? memang. Terus masalah kopi, Dapur. memang iya. Kopi? Dapur itu betul? Kalau dapur posisi kan di rumah, itu kan di depan. Depan rumah itu tanah 50 itu. Ini semua pasti satu paket kiriman dari suami kamu kalau saya bilang di sini. Ini harusnya dibanting. Kamu jangan di situ. Jangan. Tolongin itu dong. Supaya mbaknya jangan di situ juga. Maksud Roy itu bisa ditaruh di, jangan diinjak juga ya. So? Maksud Roy gitu? Iya. Itu tanah kuburan ya, Roy? Iya. Apa niat dari mantan suaminya? Apa? Minta air boleh? Air yuk. Terus Hubungannya ini saya yakin kamu suaminya mau jatuhin kamu lagi ya. itu bisa dibakar. Itu bisa dibakar nggak, Roy? Jangan. Jangan. I need the water please, thank you. Aku penasaran hubungannya apa ya? Suami sama. It's okay, everything's okay. Saya butuh minum sedikit. Minum, Roy minta minum. Ini kebetulan Mbak Lini datang sama ibu ya, saya dapat informasi dari Iya, tim. Ibu. Langsung saya undang aja deh sebagai ibu dan saya bisa ibu, panggilannya ibu atau Ibu. Ibu siapa? Ibu, Ya? Ibu Sri. Ibu Yusri. Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri, boleh dampingi anaknya. Lampu boleh diterangin lagi, Mas. Kita biar ini. Ibu Sri, Robi undang ke dalam ya. Sini Ibu. Hati-hati. Sama Mbak Leninya ya. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik Ibu ya. Usianya berapa Bu Sri sekarang? 66. 66. Ibu Sri mungkin tadi mendengar dari belakang ya. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Jadi ada beberapa, saya langsung ke Roy deh. Roy silahkan jelaskan Roy. Ini saya melihat ini. Waktu saya lagi ditutup mata, saya menggambarkan apa yang saya pikirkan. Kedua, saya mengambil kesimpulan suami kamu itu benar-benar jahat sekali. Saya tidak mengadu domba, saya tidak seuzon, tapi saya berbicara terhadap berdasarkan fakta. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, setelah ini kamu juga jangan ribut-ribut dan jangan, lu kan udah main gini-gini, jangan. Itu yang saya tidak mau. Saya mau kamu, ya udah kalau memang seperti itu kamu yang mengalah. Tampaknya kamu ingin di bumi binasakan, tampaknya kamu pengen dihilangkan, kamu berusaha untuk lebih sabar dan sholatnya lebih kencang lagi, sholatnya lebih khusyuk lagi, kemudian banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik juga.
yang berhubungan dengan apa ya, kayak misalnya ada banyak kayak kita beli ada kasur yang nggak pakai segala macam, kita kasih orang yang jalanan yang nggak punya alas tempat tidur, kamu coba untuk usahain itu untuk beli juga, untuk donasi itu juga supaya kamu agar bisa tidak dihantui dan teror-teror nggak jelas yang seperti itu. Plus juga dituduh selingkuh, kemudian juga masalah anak dan segala macam, biarlah berlalu. Itu aja. Dan ibunya semoga kamu sehat-sehat ya Bu ya. Mbak Leni ini dalam bahaya. Dan saya berpesan semua itu kekuatan magis dan itu nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah. Allah benar-benar besar dan itu semua langsung nggak ada. Itu aja Kobi. Tapi tadi Roy menyampaikan barusan kalau Mbak Leninya masih dalam bahaya. Iya, masih dalam Apa yang bahaya. lo lihat? Karena banyak sekali, nggak cuma hari ini, tampaknya banyak kejadian-kejadian yang mengejutkan yang akan terus dihantui dan menghantui. Kamu harus benar-benar imannya kuat, benar-benar baca Al-Quran terus, kemudian diamalkan, kemudian terus ibadah rajin, semua niscaya nggak akan ada apa-apa, insya Allah. Itu aja sih, Robi. Oke, aku ke Ibu dulu deh, Ibu Sri. Iya. Ibu sekarang berarti, maaf Mbak Leni kembali sama Ibu? Iya. Tinggal bersama? Iya. Tiba-tiba dia Bagaimana? ya. Udah berapa bulan? 6 bulan. Udah 5 Mau bulan. Oh, jadi baru cerainya? Mau 6 bulan. Belum cerai resmi. Belum dicerai. Kemarin ini aku habis dari sana Pondok Kopi. Aku bilang ketemu sama dia, pasalnya anak yang kecil tadinya ikut dia yang nginap di rumah. Dia ribut sama anakku yang pertama, kapan diantar anak yang kecil itu. Akhirnya malam-malam saya antar ke sana dalam keadaan udah malam ya, jam 11 malam, sampai sana setengah 12. Ternyata dia ngomong minta izin, dia bilang kamu janji mau nyaksiin kalau saya nikah lagi. Saya bilang oh nggak ada hubungannya sama saya lagi. Buat apa? Saya juga nggak ngerti. Dia bilang kamu boleh nikah sama siapa aja, tapi kalau aku maksudnya saksinya aku saksiin, tapi kamu nikah sama selingkuhan kamu yang pernah aku maki-maki, aku macem-macem deh ya. Kamu buktinya nikahnya sama dia, nggak mungkin, nggak bisa. Aku bilang aku nggak ada hubungan apa-apa sama sekali. Terus dia coba peluk lagi ya. Aku angkat tangan, aku dorong, dia mau peluk, mau cium lagi. Mah, tolong balik lagi, katanya gitu. Demi anak-anak. Anak-anak udah hancur, katanya gitu. Pasal hancur juga karena dia usir. Anak satu-satu dia usir. Kalau saya nggak ambil semua satu-satu, anak bakalan kemana-mana. Ya Bu Sri, aku mungkin mewakili Mbak Leni, walaupun saya bukan anak, tapi saya yakin Mbak Leni ingin menyampaikan permintaan maaf di usia ibu yang sudah lanjut, tapi ibu masih menyaksikan anak berantem dengan suami, bahkan cucung menjadi pertaruhan ya. Saya yakin mungkin bulan-bulan Ramadan ini ibu mengalami hal yang mungkin berat juga untuk dijalanin, mungkin sahur jadi nggak nafsu, atau mungkin buka puasa pun makannya jadi dikit, kepikiran anak saya yakin pasti. Jadi saya mewakili Mbak Leni, saya mau minta maaf kalau Mbak Leninya masih memberatkan ibu. Tapi kalau dari hati ibu paling dalam, ibu melihat perbedaan tidak Mbak Leni dari sebelum masa perceraian ya dengan sekarang itu bagaimana? Sebaiknya menurut ibu bagaimana? Ya, dia kelihatannya kebanyakan bengong gitu. Banyakan bengong. Iya. Suka bengong begini gitu. Jadi saya suka gini, ngapain bengong? Nggak usah dipikirin, saya bilang gitu. Itu kan semua udah diatur sama Allah, saya bilang. Saya ikhlas aja udah, gimana habis semua kan Allah yang nentuin. Iya. Jadi semua katanya suruhnya harus sabar, harus diterima. Ya udah, saya bersyukur aja. Kalau Bu Sri sendiri lebih senangnya Mbak Leni pisah? Ya itu kalau saya nggak mau ya misahin anak gitu. Itu terserah Leni yang jalanin gitu. Kan dia yang udah pernah disakitin. Ya. Jadi saya terserah anaknya aja. Terserah ya. Kalau ibu sendiri saya- menyaksikan nggak menantu Enggak. ibu ini kasar gitu? Enggak. Atau jahat? Oh, Kalau di enggak. depan saya baik. Tapi setelah itu emang saya
pas bulan Desember itu saya terkejut. Tiba-tiba kok dianterin pulang. Pertama dianterin pulang sendirian. Tanpa anak-anak. Tanpa anak-anak. Nah, saya kan mikir, kasihan anaknya Len, pulang aja ke sana. Nah, saya anterin dia pulang. Malah suaminya ini nulisin di pintu. Jangan dibuka. Siapa yang masuk ke dalam rumah ini kena sanksi. Jadi saya nggak berani masuk. Iya. Ya udah saya sabar diem aja. Di awal pernikahan ibu memang merestui mereka menikah. Ya karena dia sama-sama cinta ya saya merestui. Saya kan punya anak perempuan cuma satu ya. Pilihan dia itu ya udah. Yang penting anaknya bahagia. Apa-apa. Cuman maaf ibu ya, ini kan kita sih mengacu pada apa yang Roy lihat ya. Ternyata nggak sekedar perselingkuhan di sini, sudah bermain dengan hal mistis begitu. Yang saya rasa kalau misalkan maaf kalau dilanjutkan pun tidak sehat lah hubungannya lagi. Karena dendamnya sudah sebegitunya begitu. Karena kan kita tahu kalau misalkan suami masih melakukan kesalahan dan kesalahannya kecil, kalau masih bisa didiskusikan bersama dengan istri, sebaiknya berdua saja. Jangan sampai orang lain tahu kekurangan suami. Kan menjaga nama baik suami juga kewajiban istri ya. Atau kalau misalkan kesalahan suami ini sudah keluar dari jalur atau mungkin syariat Islam, kita bisa minta bantuan sama orang ketiga seperti orang tua atau mungkin juga penasehat agama untuk bisa meluruskan ya. Tapi kalau suami masih bebel, ini sebenarnya memang diperbolehkan untuk mbaknya minta cerai. Karena ini kan sudah keluar dari syariat Islam nih, dari ajaran kita yang seharusnya kita emban, kita jalankan. Memang sih istri yang menceraikan suami tapi alasannya bukan karena syariat Islam, itu sang istri akan jauh dari hawa surga. Tapi kan ini kalau kita lihat suami sudah benar-benar jauh sekali. Ya kalau hati mbak pun merasa seperti ya udah cerai saja, Allah pun sebenarnya mengizinkan. Iya, dia pernah pasang foto saya sama anak yang kecil. Karena anak yang kecil ikut saya tadinya. Dia staples, dia masukin ke dalam air, dalam botol. Saya juga nggak ngerti bacaan apa itu. Nah, si Aldi yang tahu, Mah, di dalam botol itu nggak tahu ada foto Mama sama foto Vivi, dia bilang gitu. Di staples, tapi foto Vivi yang kelihatan, foto Mama hilang, putih gitu aja gitu. Black magic. Saya juga nggak ngerti, terus dia bilang berarti kita udah nggak bisa bersama. Saya juga nggak percaya karena saya nggak lihat kan. Posisi karena tadinya Aldi di sana. Nah sekarang Aldi udah tahu semua karakter ayahnya yang begitu sama mamahnya. Masalah yang gitu-gitu, masalah dia semua Aldi tahu gitu loh. Akhirnya Aldi lama-lama berontak juga. Dia nggak tahan Mama diperlakukan seperti itu sama ayah katanya gitu. Istilahnya dijelek-jelekin, tetapi ayah yang begitu gitu. Ada komentar nggak kalian? Kalau menurut aku ya, maaf ya Bu ya, suaminya kayak psycho gitu ya. Iya. Soalnya kan dia bilang sayang, tapi dia menyakiti dengan KDRT, dengan mistis kayak gini. Menurut aku sih psycho suaminya. Jadi Kayak punya kepribadian ganda. Ya, betul. Betul sekali. Ya. Emang gitu ya? Iya, bedanya nggak jauh. 5 menit dia sayang, 5 menit kemudian Iya. lain lagi. Oh ibu tahu ya sering. Dan kalau kepribadian ganda biasanya dia nggak sadar apa yang Serem kesalahan tahu, yang Mbak. dia lakuin. Iya, Dia jangan-jangan lupa pernah gini itu pisau itu ke kamu. Lupa ingat dia ingat semua. Dia ingat. Dia minta maaf, tapi udah berlalu. Sedangkan dia udah jatuhin talak. Habis itu kambuh lagi. Ya begitu aja. Kalau Bayu udah ngancem-ngancem dia baik-baik. Bayain Habis lagi, itu dia kambuh lagi. dia usir, Oh. tapi dia iniin lagi gitu terus. Pernah ada kasus ini di partisipan di Karma ya, Ray? Sampai dibuat di Karma di series ada. Ya. Tapi ini maaf, sosok anak kecil tuh gimana, Ray? Saya lihat sudah hilang loh di sini. Really? Wow. Jadi dia cuma menyampaikan mama, Aldi, tiba-tiba namanya. Ya Aldi itu pas banget, dia kelas 3 SMP, pas kejadian itu kacau dia semua, dia hancur benar-benar. Perasaannya dia nggak konsen belajar, sekarang drop.
Satu kejutan lagi buat kamu. Ternyata Aldi bisa lihat hantu. Dan bisa lihat hal-hal yang nggak pernah orang lain, manusia lain bisa dengar dan rasakan. Karena entah kenapa, tadi ada sosok anak kecil yang menggantungi kamu dan dia menyebutkan nama Aldi dan Aldi bisa mengetahui segala macam yaitu berhubungan dengan dimensi lain. Dan kamu jagain Aldi baik-baik ya. Jangan jadi korban dari dimensi lain juga. Baik, terima kasih. Ya Ibu Sri, saya sih tadi senang Ibu menerima atau menghadapi masalah ini dengan ridho gitu ya, nggak dipikirin banget. Saya takut mempengaruhi sama kesehatan Ibu. Jadi serahkan aja 100% sama Allah dan keputusan anak-anak Ibu ya. Apapun itu ya Ibu juga bantu doa yang terbaik buat mereka. Adik-adik ada aja nggak? Manggilnya adik juga. Ada pesan? Cukup ya. Ya, maaf lahir batin. Selamat bersiap-siap lebaran. Semoga amal kita diterima sama Allah. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Mbak. Makasih deh, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Bagian Itu udah susah. Ingat. Baik. Ingat siapa? Nah, nanti kita bahas. Ingat siapa nih? Sebentar, nanti kita bahas di segmen terakhir. Tampaknya dua biduan juga mengalami trauma atas orang yang punya dua kepribadian. Nanti kita bahas. Ya namanya host pasti harus dengar dong hal-hal yang gitu. Bapak Ibu bersiap, kita menuju ke partisipan selanjutnya. Silakan Roy. Saya ingin memilih seorang partisipan. Difitnah hingga masuk penjara oleh saudara iparnya sendiri. Yang kecewa karena partisipannya menolak untuk berhubungan. Waduh. Tanggal berapa, Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 29. Amelia, angka kelahiran tanggal 29. Obat-obatan terlarang menjerumuskannya pada fitnah yang keji. Sayangnya, di saat fitnah datang kepadanya, ia tidak berserah diri pada Yang Maha Kuasa, melainkan semakin menjauhkan diri pada Tuhannya. Perilaku apakah yang sebaiknya dilakukan Amelia? Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Karma Baik. Kecemasan tergambarkan di wajah Mbak Amelia Agustina yang lahir tanggal 29 Agustus tahun 73. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam. Apakah Mas Robi? sehat ya? Oke, tenang aja ya. Saya tahu mungkin tadi sebelum berdiri di sini atau sebelum duduk di situ berpikir berulang kali apakah harus pakai masker, tidak masker, tidak masker, tidak. Tapi sekarang sudah berdiri di sini, jadi serahkan semua sama Allah. Tarik nafas, ya, relax ya. Ya Roy, silakan. Ya, Mbak Amelia, Mbak sendiri di sini tampaknya nggak baik-baik aja. Kamu merasakan aura di Mbaknya, ketakutan yang luar biasa dan hebat, bakalan terancam dan insecure. Artinya Mbak Amelia di sini rasanya takut sekali ya, takut ini akan jadi bumerang apa tidak juga. Dan kemudian saya ngelihat Mbak Amelia di sini ada rasa traumatik diperkosa atau ingin ditiduri oleh adik iparnya sendiri. Saya ngerasa dari keluarganya di sini memang belum terbongkar 100% ya adanya rahasia ini. Tetapi saya lihat adegan bunuh diri yang sangat tajam sekali di kepala saya. Betulkah? Mbak Amelia seharusnya tidak melakukan hal bodoh ya. Karena di depan nanti, niscaya Mbak Amelia nasibnya jauh lebih baik. Karena kamu sendiri banyak melakukan perbuatan baik. Gitu. Saya ngerasa juga Mbak Amelia difitnah dengan berbagai macam alasan dan dizolimi dengan berbagai macam kata-kata yang tidak baik. Ini Roy menggambarkan gantung diri dan pistol. Emang yang Roy lihat dengan cara apa Mbak Amel mau mengakhiri hidupnya waktu itu? Bukan. Kalau pistol itu ada di jidat saya. Wow, maksudnya Mbak
Oke, kita semakin Penasaran. penasaran. Oke, ceritakan dulu Mbak Amel ya. Silakan. Polisi itu, nggak apa-apa saya sebut namanya. It's okay. Dari dan saya sekarang nantang, nggak apa-apa. Karena apa yang mereka inginkan, ternyata saya masih tetap hidup. Saya juga sudah pernah inbox dia tentang jeritan hati saya, tentang apa kesalahan saya dengan perlakuan yang dia lakukan ke saya. Dia hanya suruhan seorang. Dan seorang itu hanya ingin melihat kehancuran diri saya. Hanya ingin melihat untuk kepuasan aja, sekedar kepuasan. Melihat saya menangis, melihat saya kacau, itu aja. Melihat muka saya hancur, yang dia pikir penuh ketakutan, penuh apa gitu. Intinya dia ini suruhan dari orang yang tahu Mbak, kenal Mbak. Ya, orang itu adik iparnya dari Adik iparnya. Masih satu keluarga. Oke, apa nih motivasinya? Lanjutin Mbak. entah nggak tahu saya juga dia kenapa jahat sama saya. Cuman hanya karena pertemuan pertama kali di kantor dia bersama suami saya. Terus pas kita pulang, kami pulang itu dia itu nelfon, ya sampai handsfree itu didengarin juga ke suami saya. Ada tujuan sesuatu. Dan saya menolak. Itu latar belakangnya akhirnya Mbak bisa terbawa ke kantor polisi? Iya itu? Fitnah apa? Narkoba. Narkoba? Narkoba. Di fitnah kamu memakai narkoba ya Mbak Amelia? Ya. Tapi kamu pakai? Sebenarnya gini, setiap orang pasti ada hiburan ya. Mungkin hiburan, kadang-kadang kita pengen hiburan itu pasti atau gimana ya kan gitu. Itu kan semua orang banyak, bukan saya sendiri gitu. Ya kalau di dalam itu kan pasti kita happy-happy. Nah, saya sama suami saya itu habis dari diskotik, ya kita pasti mabok lah ya kan. Mabuk minuman atau mabuk obat ini? Semua. Oh emang positif Mbaknya, berarti bukan fitnah dong? Kalau soal itu memang positif, tapi kalau soal barang bukti itu fitnah. Kalau memang saya terbukti bersalah, saya mungkin ada di dalam penjara. Berarti jatuhnya Mbak seperti dijebak gitu ya? Dikerjain ya berarti ya? Oke. Jadi ketika kita selesai pulang pagi, malam masih tiduran santai sama suami gitu kan, udah urus anak, terus jam 12 ke atas sudah. Datanglah. Aparat? Iya, pakai baju biasa. Oh, intel Kayak gitu. intel. Ya kita kaget gitu kan. Ya nggak tahu apa-apa. Nah, terus ya namanya masih habis Make. happy ya, habis habis happy Oh gitu. pantesan. Kenapa? Ini positif ya sebenarnya Mbak Amelia. Ya. Tuh. Itu yang dicari ya itu kelemahannya di situ. Dari dia sudah mengincar itu dari kemarin-kemarin untuk ngejatuhin tapi belum bisa. Cuman itu akhirnya yang bisa dia dapatkan untuk hal seperti itu. Kalau Mbak emang hanya sebagai pengguna kan biasanya Mbaknya masuk penjara nggak? Nggak kan ya? Sempat ada rehab? Enggak. Dia hanya menginginkan mereka tuh menginginkan saya masuk, tapi ya karena saya tidak bersalah, tidak ada sidik jari, tidak. Mbak merasa nggak punya barang itu tapi tiba-tiba ada di rumah? Iya. Jadi waktu dicek-cek gitu kan kamar gitu rumah. Pertama dia sudah buka lemari pakaian saya, tidak ada apa-apa. Terus kita kan masih dalam aura Ya.
negatif ya. Jadi masih tinggi gitu kan, masih tapi tetap kontrol, masih bisa gitu. Barangnya apa Mbak yang ditaruh di rumah? Sabu. Wow. Sabu-sabu. Wow. Oh dia ini ya. Yang Mbak pakai adalah? Semua. Saya jujur aja. Saya, suami saya memang kita suka gitu, tapi kita kontrol hanya untuk happy di diskotik aja. Aduh, wah. Apa yang melatar belakangi harus pakai barang-barang ini? Punya anak toh? Nggak merasa bahagia dekat anak ya? Punya anak. Bukan nggak bahagia dekat anak ya. Iya dong. Kita punya masa masa lalu yang lain gitu ya. Oh iya. Tapi saya sekedar saran ya buat Mbak Amelia, biar bagaimanapun mau happy tuh bukan dari barang narkoba, bukan dari barang-barang seperti itu. Happy tuh dari pikiran, dari diri sendiri. Tapi Itu bukan pelarian, dari Mas. Pelarian. Makanya dari apa? Kenapa harus mencari kebahagiaan ke sana itu pelarian atas apa? Kehancuran. Sebentar, ini dia bilang kehancuran. Roy emang melihat apa? Penyakit hati. Saya Sakit hati. punya penyakit hati. Penyakit hati. Terhadap cinta pertama saya, suami pertama saya. Oh, suami pertama. Jadi akhirnya ya sampai sekarang itu ya saya melarikan diri saya tuh dengan seperti itu. Lucu ya, mencoba melupakan suami pertama dengan narkoba, tapi mengikut sertakan suami baru ya? Tidak, suami baru pun juga sebelum ketemu sama dia memang sudah. Malah saya dapat dari dia, saya diajak dari dia. Maaf ya Mbak dia ya, yang mengajarkan. maaf banget. Orang baik, jodohnya orang baik. Iya betul. Orang yang Kurang baik. Tapi ya alhamdulillah saya sudah dipisahkan, itu aja sudah sebenarnya. bercerai dari yang kedua. Ya sudah lama, sudah mau 6 tahun. Tapi saya juga lihat Mbak Amelia kurang fokus nih cara bicaranya. Setahu saya kalau orang pengguna dan pemakai biasanya mereka keluar dari logika mereka. Dan mereka tuh berpikir tidak jernih sekali. Iya kan Robi, biasanya mereka sepenglihatan. Iya, mereka tuh selalu mikir di di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dan mereka tidak bisa diajak ngobrol secara logika. Karena mereka udah nggak bisa ini. Nah saya tuh pengen banget, saya tidak menghakimi sekali lagi. Saya pengen banget Mbak Amelia, yuk buru-buru keluar dari lingkungan itu dan kita mulai pelan-pelan buka lembaran baru, tinggalin barang-barang haramnya. Mbak Amel udah putus dari Happy 2000 ya? Sudah lama sekali, 6 Mas tahun. Robi ada 6 tahun dan Semenjak alhamdulillah. dari itu, Kejadian itu ya? Semenjak kejadian itu semua stop dan saya sudah stop karena saya sudah dijadiin orang gila mungkin. Karena saya dapat terus sesuatu yang aneh. saya mau tanya deh, ini 6 tahun, saya yakin tahun pertama pasti sangat berat meninggalkan semua ya. Mungkin bisa menginspirasi pemirsa di rumah yang saudara atau keluarganya sedang berusaha untuk keluar dari lingkaran narkoba. Apa saja yang Mbak usahakan atau upayakan waktu itu? Apakah juga pendekatan lebih utama pendekatan sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, atau apa? Apa yang dilakukan? Tidak. Semua sudah saya lakuin. Awalnya sudah saya lakuin. Dari hal apapun sudah saya lakuin. Saya sudah melolong kayak apapun sudah melakukan. Sampai saya menyerah. Saya sampai tidak percaya lagi. Gak percaya sama pertolongan Allah? Iya. Enggak apa-apa saya dihujat. Saya berharap sih kami berempat bisa ngebantu ya dengan nasihat kami yang sebagai ya walaupun umur kami masih muda tetapi ternyata lebih banyak pengalamannya di sini. Mbak Amel buru-buru yuk tobat sebelum waktunya tiba kamu yang putusin sendiri, itu lebih bahaya. Itu saya merasa dan sampai sekarang pun juga merasa masih ada. Masih ada.
saya merasa ada gangguan di diri saya. Nah, ini yang aku pengen nanyain sama Roy. Roy melihatnya, maaf ya Mbak ya, apakah penampilan fisik Mbak ini berhubungan dengan hal yang gaib nggak sih? Sebenarnya berhubungan dengan gaib itu dari pikirannya dia sendiri sih. Karena kan dia tertutup juga dengan lingkungan orang. Dan juga kusam sendiri, orang yang sendiri itu mikirnya macem-macem. Dan mikir macem-macem pasti akan nimbulin sesuatu yang negatif. Karena dengan pikiran kita menciptakan segalanya. Bukan itu. Jadi saya taunya seperti ini. Ketika saya pulang dari kejadian habis terjolimi itu, saya pulang ke rumah, itu saya melihat banyak cicak yang seperti sekarang ini kan sudah bersih nih. Saya tidak ada satupun cicak saya lihat. Tapi kemarin itu setiap hari banyak cicak. Dan kedua, saya melihat makhluk besar hitam berbulu itu selalu mengikuti saya. Nah, disitulah mulai semua apes nggak ada lagi daya saya. Pokoknya saya benar-benar dibikin seperti mau mati gitu. Terus dibikin gila. Semuanya itu saya merasa seperti itu. Tapi saya lawan. Saya nggak boleh gila, saya nggak boleh mati. Walaupun hal itu kadang suka saya mau lakuin gitu. Jangan dong. Kalau memang ada makhluk gaib sekarang, kamu bisa undang nggak? Kalau saya menciumnya di sini, tidak ada penampakannya di belakang kamu sekarang ya. Mungkin karena sudah bersih kali ya. Karena saya pernah di Ruqyah. Dan saya sudah berobat kemana-mana. Berapa kali ruqyahnya? Baru 1 kali. Alhamdulillah ya, semoga bisa berhasil. Lebih sering aja, sampai ingat Allah. Aku tuh sedih loh Mbaknya. Tapi kalau Ruqyah pakai uang, Mas. Enggak, Pakai meruqyah uang. diri sendiri tuh lebih bagus. Bisa meruqyah diri sendiri. Ada kok ya, caranya meruqyah diri sendiri ya Bang Ruby. Doa-doa. Nanti ditulisin sama Ya, Ustaz. jangan putus asa, jangan selalu ini gini, nggak boleh loh ya. Pantesan nanti bakal tewas. Baik, seperti itu. Mbak Amelia, terima kasih dari QC. Kamu Ini ada kabar baik loh Roy sama Apa tuh? teman-teman dua biduan. Nanti setelah ini Pak Ustadz mau bantu ruqyah Mbak. Tuh, alhamdulillah ya. Terima kasih. Karena Mas Robi. ya karena jujur saya sebagai saudara seiman sama Mbak ya. Patah hati saya Mbak. Mbak mau narkoba atau apa dulu ya udahlah itu duniawi ya. Insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau sampai udah nggak percaya sama kuasa Allah tuh, Ya, Janganlah. jangan nangis aja. aku, Jangan. bener. Sedih banget. Tarik ucapan itu, jangan dong. Istighfar. Istighfar. Dengan adanya Mbak di sini, berdiri di sini pun harusnya Mbak udah bersyukur. Berarti Allah masih sayang sama Mbak. Gitu. Bener. Setuju. Ya. Nanti habis ini Pak Ustadz bantu. Pak Ustadz Khoiri bantu ya. Ada lagi Ray? Udah itu aja dari Teman-teman QC. udah. Terima kasih. Semangat. Selalu semangat pastinya. Insya Allah. Harus bisa. Jangan ada semangat. pikiran-pikiran Negatif. bunuh diri lagi ya Mbak. Sayang loh. Orang pengen banget banyak yang pengen hidup sehat. Sebenarnya aku pengen tahu satu pertanyaan tambahan deh ke Mbak Amel. Mbak Amel kan pengen mati terus. Emang dalam bayangan atau pikiran Mbak setelah kematian ada apa sih? Kehidupannya seperti apa? Masalah kepercayaan aja. Saya merasa ketika saya di atas, semuanya pada ada. Tapi ketika saya lagi terpuruk penuh kehancuran, tidak ada satupun. Dan yang ada yaitu just manfaat sama hujatan. Ya pokoknya saya tuh dihina. Jadi saya sampai nggak percaya gitu sama. Jadi saya pikir buat apa saya punya teman, buat apa saya punya keluarga, buat apa saya punya anak, buat apa saya punya sahabat. Itu aja. Jadi lebih baik ya saya mati aja. Gue mikirnya selalu negatif ya. Iya. Mbak punya anak ya? Ya itu aja yang nolong saya. Jadi jadi pas saya mau melakukan itu ya saya melihat wajah bocah itu Sayang aja. sama anaknya? Sayang banget. Nanti kalau mbaknya mati, anaknya ditinggalin sendirian begitu Tapi ya aja? sekarang insya Allah enggak.
Amin, mudah-mudahan yang terbaik pokoknya buat Mbak Amin. Saya sudah mulai mau berjuang. Tapi hanya demi untuk anak itu dan demi satu ambisi. Apa? Apa ambisi? Balas dendam. Oh, pantes. Ya, penyakit hatinya di situ. Penyakit ya. hati. Maaf. Sama adik ipar ini. Buat Sama apa? Sama itu juga. Mbaknya ternyata tidak hanya memupuk setan di pembuluh darah, tapi kan di hati juga ya. Jadi itu yang kami ini yang bisa melihatnya seperti itu. Hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah mengusir ini semua dari tubuh Mbak. Memang sih berat, cuman namanya usaha tidak akan putus, kesabaran tidak akan berakhir sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Betul. Itu aja. Iya. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat ya. Jaga diri. Iya. Ya. Oke, Bapak Ibu bersiap. Kita lanjutkan Roy Kiyoshi, silakan. Ya, seorang partisipan yang menahan sakit yang tak kunjung sembuh hingga sampai berkeinginan melakukan bunuh diri. Lagi-lagi bunuh diri. Lagi-lagi Bunuh diri. bunuh diri. Tanggal berapa, Roy? Saya ingin memilih angka kelahiran nomor 31. Yuliana, angka kelahiran tanggal 31, diperlakukan tidak baik oleh seorang anaknya, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Perilaku apakah yang sedang ditunjukkan sang anak dan bagaimana cara Yuliana seharusnya menanggapi perilaku anaknya? Pemirsa, Mbak Yuliana lahir tanggal 31 Desember tahun 72 di hadapan kami, berdiri di sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggak? Ya begini, sehat. Disehat-sehatin Iya. ya? Saya ke Roy ya. Iya. Silakan Roy. Iya, jadi lihat Ibu Yuliana. Ibu Yuli ya saya panggilnya ya. Iya, iya. Tampaknya di sini kamu punya cerita misteri ya. Karena saya menggambarkan sosok-sosok yang aneh di sini. Dan ada apa dengan tanggal 21 bulan 4? 21 April. April. Iya, ya. Kalau ya saya ingat sedikit-sedikit antara kayak mimpi tapi bukan ya. Tapi kayak bukan mimpi, emang kenyataan gitu. Ada kayak gorila atau apa datang habis maghrib, kalau memang itu ya. Saya datang nyakar-nyakar saya, dia panggil saya Neng Yuli, Neng Yuli. Ya terus uas saya tuh ambil sapu lidi, terus nyabet-nyabetin. Dia keluar, dia nyakar-nyakarin saya. Tapi uas saya nggak ngeliat. Uas saya itu yang ngurusin saya, yang nikahin saya di situ di Keranggan. Jadi Dia masih- April itu kejadian. April, iya. Kayaknya. Karena saya ngelihat tanggal April di tanggal sekitar tanggal 19 sampai 20-an ada kejadian-kejadian yang aneh. Dan saya juga melihat di sini di bulan Desember tahun lalu 2017 kalau kamu bisa ingat banyak kejadian yang aneh juga. Bukannya aneh lagi kalau di dalam rumah tangga saya. Itu perang terus nggak berhenti-berhenti. Anak saya itu ngamuk terus yang kedua. Jadi antara anak kedua, anak ketiga itu sama. Kalau lagi ngamuk, mulutnya itu kurang ajar. Nyiksa lahir batin saya, dan saya sakit kepala nggak berhenti-berhenti. Itulah saya pengen mati. Kalau ngelihat orang mati, saya pengen mati karena saya udah nggak kuat. Itu aja. Betul ya. Semua data-data terekam di kepala Roy dan saya membaca dan membeberkan satu persatu dari tahun 2017 di Desember. Iya, nggak ada berhenti-berhentinya, malah petaka di rumah saya. Malapetaka tidak ada Iya. hentinya. Kemudian Sampai di bulan malu April, saya di Kampung Keranggan itu. Lingkungan situ saya paling rendah. Anak saya itu paling durhaka. Padahal itu saya sekolahkan agama, sekolah baik. Sampai saya rasa sayang saya kadang ada, kadang enggak sama itu anak. 31 Januari, kamu ingatkah kamu disiram sama anak kamu sesuatu air, bukan? Januari kemarin. Iya, Ya itu saya disiram itu dia. seteko. Steko. Iya, saya udah melarat dagang ayam ungkep semua.
Dan semua nggak berhenti. Penderitaan saya banyak, sakit kepala saya nggak berhenti. Anak sendiri? Iya. Itu sama tes pulang dari Kalimantan itu. Tadinya enggak. Desember Anak baik dia 2017. sekolahnya, agama terus. Nggak ada omongnya. Entah kenapa. Fakta-fakta mulai terbongkar satu persatu. Ternyata anaknya kurang baik juga. Saya melihat tanggal peristiwa 31 Januari, ada siraman, dia yang menyiram. Saya itu ke bapaknya juga, sampai bapaknya kesungkur. Ke subuh. Iya, sampai itu yang namanya peso, bendo, golok semua saya buang, saya titipin ke orang, takutnya ada. Bisa Entah kan- disebutkan nama anaknya yang namanya umur 20. Iya, lahir di tanggal 1992, tanggal 16 Oktober. Dia kadang jahat, kadang enggak. Lagi dulu dia enggak begitu sebelum dia pulang dari Kalimantan. Semenjak pulang dari Kalimantan? Iya, dia kerja berarti? di Samarinda. Sama Kalimantan Selatan. Tahu. 100% fix anak ibu mengalami gangguan. Oh iya, ganggu. Gangguan supranatural. Tampaknya ada sesuatu rahasia yang dia pelajari di pulau tersebut. Oh ya? Oh iya. Enggak tahu dan dia enggak pernah jujur sama saya. Dia benci terus sama saya. Saya melihat juga mempunyai luka gores ya di tangannya. Enggak. Enggak, Karena enggak dia ya? bekas jatuh pernah lagi Di sini? Ada kayaknya. Di sini dan di sebagian tangan yang saya lihat. Luka cipratan juga bekas minyak. Enggak ingat saya tuh belah mana. Iya mungkin ada. Sunjaya ini sebenarnya berkaitan dengan leburan minyak atau apa ya? Saya kok mencium ada bau gas ya dan bau minyak yang gorengan. Enggak tahu ya, enggak ingat. Baik. Saya udah miskin banget, udah enggak punya. Maksudnya habislah sampai saya dulu disebut bagong ngepet. Dipitnah jadi bagong ngepet tahun 2000 berapa ya, kira-kira 2003 atau 2000 berapa, sampai gempar semua. Saya dimanggil ke kelurahan di sidang-sidang. Terus saya miskin terus, hutang banyak kali lihat hutang. Buat makan aja enggak ketemu, cari makan. Sakit kepala enggak berhenti-berhenti. Masalah. Tapi mohon maaf ya saya potong-potong. Terkait dengan babi ngepet dan usaha kamu yang mulai agak goyang goncang dan anak kamu yang agak kurang ajar. Iya. Saya mencium ada hawa magis yang kamu pelajari sedikit ya sebenarnya. Jujur. Hawa magis yang di mana? Coba Mas Roy, saya enggak ingat. Ibu Yuliana sempat mempelajari sempat mempelajari sesuatu yang sedikit mistis ya. Di mana coba? Kamu mempelajari itu sih sebenarnya untuk simbol perlawanan ya, magic. Sebenarnya kamu tahu sesuatu banyak hal di sini. Demi Allah saya kagak ingat, kalau saya ingat saya akui. Tapi pernah melakukan ritual. Dan kamu punya tangan yang berbeda tampaknya. Kamu sebagai seorang yang bisa menghancurkan atau bisa memelihara. Tapi kekuatannya kayak black magic gitu. Kekuatan apa tuh? Saya cuma berobat kepala. Berobat kepala ya? Iya, jadi saya tuh nggak percaya yang namanya kayak orang-orang ngopian apa-apa. Saya cuma percaya sama Tuhan. Itu. Percaya sama Allah. Itu aja. Saya demi Allah, saya nggak bohong. Hati saya itu nggak pernah terbagi kecuali hanya Allah. Lalu saya melihat pemandangan ini, Robi, di kepala saya. Kamu sempat ada keris kecil kan di dompet kamu? Enggak ada, demi Allah saya nggak pernah dapat itu. Kalau saya bohong biar nggak selamat saya pulang ke rumah, saya nggak pernah saya dapat, kecuali boleh ngasih supaya penjaga. Tapi saya ingat saya tuh dikasihnya beras, bungkusan atau bambu gitu. Atau apa, itu juga dibuang di mana aja, nggak diurus. Enggak, kalau anak saya tuh punya keris kuning. Keris kuning ya? Iya. Saya melihat penampakan keris di kepala saya. Anak yang Roy maksudkan tadi. Kuning Itu kecil, tapi itu juga digeletakin di mana aja, atau apa, keris mainan atau keris apa. Ada aja anak itu jorok, jadi belatak terus.
Alasannya anak Bu Yuli kembali lagi ke Bekasi apa? Dia lagi kerja di jadi katanya kalau udah di Kalimantan itu susah pulang. Jadi saya itu berdoa minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya pulang selamat sampai ke Bekasi, ke Karanggan. Selamat ya Allah. Terus saya berdoa, terus saya kirimin ongkos, saya suruh pulang. Saya paksa ninggalin kontrak dari Daan Mogot. Setelah itu pulang, ya lama-kelamaan 2-3 bulan jadi terus memusuhin saya, musuhin bapaknya. Alasannya minta duit, motor, mancing apa, motor habis. Jadi ibu yang minta dia pulang ya? Iya, karena saya terlalu sayang gitu. Sayangnya dia anaknya pendiam, anak baik, takut dia nggak bisa pulang, bapaknya udah sakit-sakitan. Khawatir ya? Nggak bisa pulang, saya nggak bisa, walaupun gimana sama anak rasanya. Itu setiap saya makan pasti saya inget dia. Walaupun kalau kita deket kita benci, tapi kalau udah jauh dari dia, itu air mata udah banjir terus. Penyiraman waktu itu apa alasan dia? Alasannya minta duit. Waktu dia kerja kan dia suka ngasih duit. Ada 200, ada 300. Dia jadinya itu pengen diganti. Minta duit. Kalau sore itu minta duit, maghrib. Dikasih 20 nggak mau, kadang-kadang mau. Setiap hari kan kita lawan ya. Duit dari mana kan kita juga kadang-kadang bapaknya nggak dapet duit jualan. Pokoknya harus ada. Ditonjok lemari, tonjok kaca, ditonjok semua. Akhirnya perang. Perang semua, tetangga datang semua dan dia licin badannya. Itu nggak berhenti-berhenti. Kalau dia udah bener, yang satu lagi yang ketiga. Kenapa? Tadi kok Roy di awal baca ibu mau bunuh diri itu kenapa? Karena saya kan sering sakit kepala, nggak berhenti-berhenti. Setiap hari dari subuh, saya baru bangun tidur udah nyesek nih, udah tebel semua. Jadi saya tuh mau bangun tidur, masih di dalam kelambu udah nggak kuat. Baca doa bangun tidur langsung saya tuh minum 2 butir sama air kopi bening, baru saya sholat subuh. Nggak lama lagi udah sakit lagi, minum lagi. Terus. Kalau saya nggak pergi dari rumah, saya nggak tahan. Sakit kepala saya itu nggak ada habis-habisnya. Selama bertahun-tahun. Kecuali bulan puasa sekarang. Ibu udah coba ke dokter, periksa? Sudah. Awalnya kan dulu udah sakit. Tahun 90-an saya sedang parah-parahnya. Udah ke dokter, udah rongsen zaman dulu. Udah semua. Tahu nggak kenapa puasa itu menyembuhkan, Bu? Ibu ngerasa kalau di bulan puasa sembuh kan ya? Lumayan. Nggak sakit ya? Mendingan. Mendingan kan ya? Iya. Saya juga kalau bulan puasa, mas saya sembuh. Sebenarnya memang puasa itu kan menyembuhkan sakit kita. Logikanya begini, Iya. ketika kita berpuasa, kita itu mengontrol apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, seharusnya kalau ibu bisa melihat logika yang seperti ini, ibu merasa puasa menyembuhkan, itu artinya asupan makan ibu yang bikin ibu sakit-sakitan. Hobinya Pola makan apa? Iya, saya orang rakus, apa aja hobi, Oh. Aja dimakan. Kan? Lebih gitu. seringnya makan apa? Ya tempe, tahu, jengkol, saya hobi. Jorok berarti kan ya, pete saya doyan. Nggak Tapi apa-apa, kan, saya juga. tapi kalau Nggak saya jorok. coba, iya saya coba puasa di hari-hari biasa karena emang saya nggak kuat, sakit kepala saya itu sakit bener, nggak bisa tahan, saya harus minum obat. Saya udah coba di hari-hari biasa, Senin Kemis. Saya coba, paling kuat jam 9, jam 10, udah menderita saya. Udah menderita, koyo udah nempel semua. Jadi abis minum 3, Kebiasaan. Kebanyakan deh. Kebiasaan. habis gimana kalau saya nggak minum jatuh. Kalau saya sedih, pengen bunuh diri karena apa? Karena banyak orang yang ngomong, itu ntar lu KO lu gini-gini. Dia nggak tahu sakit saya kayak apa. Itu aja. Bukannya saya itu Dengan nyalain cara orang. apa mau bunuh diri? Masa karena sakit kepala bunuh diri? Gimana kalau ibu amit-amit punya kanker? Saya sakit banget, saya walaupun gimana saya sendiri yang tahu sakit saya kayak apa. Itu saya lihat orang mati, ya Allah, saya pengen kayak dia, pengen cepet, pengen berhenti. Gitu kan? Ya, kalau misalnya orang yang belum pernah ngerasain semua makanya sedih, saya maido ke saya. Di dunia ini kan paling kita, kalaupun misalkan kita tersiksa ya Bu ya, Saya paling kan dari usia kita baru lahir, dari 0 hari
sampai dengan 60 tahun, taruhlah begitu. Iya. Itu tersiksanya kita. Kalau ibu bunuh diri, artinya tersiksanya kekal toh. Udah gitu, tersiksanya di neraka lagi. Iya, saya Tahu kan ya? insya Allah saya dengerin radio. Itu kalau Bagus bisa lah di kalau kuping gitu. saya itu pengajian apa, itu yang bikin saya kuat hidup. Kalau anak saya ngelawan apa, itu yang bikin saya, ya hidup ini cuma sementara. Oh. Baik. Nampaknya di sini dia sakitnya medis loh. Apa, Roy? Ada medis sekarang. Nampaknya sekarang sebenarnya sakit yang dideritanya 100% medis. Saya tidak mencium ada hawa gaib loh. Ya syukur kalau nggak ada masalah. Ternyata pikiran kamu kacau ya. Setelah saya lihat di sini, kamu yang membuat cerita itu semuanya ya. Apa ya? Membuat cerita. Make up stories. Yes. Buat seakan-akan. Cara kamu mengungkapkan rasa sakit itu terlalu hiperbola. Karena gini, saya kok ngelihat perutnya itu membuat gastrik yang sangat tajam ya. Kemudian dia juga masuk ke dalam sini, kemudian ke kepala juga. Dan dia kayak sebenarnya pusing, sebenarnya sakit kepala. Jangan-jangan Roy menyerap dari dia. Mungkin juga Roy sebenarnya jujur ya, Roy sekarang lagi sakit mah banget loh. Mungkin Roy juga menyerap karena Roy udah sering kasih tau bolak-balik Roy adalah menyerap orang lain. Dan Roy sangat di ulu hati Roy sekarang sakit dan Roy menyerap apa yang kamu rasakan. Saya tidak bilang kamu bohong tentang sakit, tetapi saya merasakan ini pure 100% medis. Karena saya melihat di sini mungkin energi saya tinggal beberapa persen lagi ya, Robi. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Mohon maaf sekali. Karena saya sakit mahnya mulai kambuh lagi. Dan saya ngerasain aura kamu. Tampaknya di sini saya mencoba meneliti bolak-balik apakah ada getaran gangguan makhluk halus. Di sini tidak terlihat. Ini pure 100% medis. Karena saya melihat di sini mungkin energi saya tinggal beberapa persen lagi ya, Robi. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Mohon maaf sekali. Karena saya sakit mahnya mulai kambuh lagi. Dan saya ngerasain aura kamu. Tampaknya di sini saya mencoba meneliti bolak-balik apakah ada getaran gangguan makhluk halus. Di sini tidak terlihat. Syukurlah kalau gitu. Iya bersyukur, tapi kenyataannya saya sakit kepala itu hidup di dalam kepala saya. Karena hidup kamu mempercayai itu sebenarnya kata kayak Kak Robi seperti itu. Punten ya Ibu ya, Roy maaf ya saya potong sedikit. Kelihatan sih dari kekhawatiran Ibu tentang mikirin anak. Katanya orang kalau udah ke Kalimantan nggak bisa pulang lagi. Iya. Dari contoh itu juga Jadi ada suges ketahuan. jatuhnya. Tersuges Itu dan kan baru-baru hiperbola. ini Neng. Sakitnya udah 29 tahun sama ini. Oh my God. Ibu udah berobat kemana aja, bukannya. Maaf ya Mas Ros, bukan saya nginiin pengen dipercaya. Karena itu memang nyata adanya sakit kepala itu. Harus Hasilnya? ke saraf soalnya itu. Ya, harus ke Mungkin sana. kalau penyakit dokter saya sudah meninggal. Soalnya sakit ini dari umur 17 tahun. Sakit kepala ini sampai saya ninggalkan keranggan berobat sampai kemana semua. Keluarga besar saya ngobatin sampai kemana. Setiap malam itu datang jin gede nyekek saya. Setiap malam bukan saya bikin, pasti Mas Roy lebih tahu. Tapi ya ini adanya. Makanya saya datang ke sini. Bener, saya percaya semua Iya. rasa sakitnya karena juga saya merasakan sakit sekarang. Kamu dengerin saya dulu, kamu tuh orang yang saya pernah satu orang partisipan yang kondisinya buruk, bahkan dia tidak bisa melihat dalam radius berapa. Baru-baru ini terjadi. Dia punya jiwa yang sehat gitu. Tapi saya berbanding terbalik dengan kamu. Mohon maaf sekali. Kalau saya bilang ada jin, ada jin. Kalau saya bilang ada medis, ada medis. Saya tidak akan membuat make up story untuk pembodohan publik. Dengan satu syarat, kamu tuh harus dibenerin. Seseorang, mohon maaf ya, saya berkata agak keras dengan nada tinggi, karena jiwa kamu kurang bisa memahami ini. Dan saya menghargai Ibu Yuli, bahwa kamu tahu nggak, ada salah satu partisipan saya yang sangat saya respect sekali karena penglihatannya kurang. Dan saya benar-benar menjunjung tinggi karena pikirannya dia, ilmu agamanya, bahkan lebih sehat dari orang yang tidak bisa melihat.
Sekarang saya menghadapi orang yang bisa melihat dan berkata lebih lantang, tetapi jiwanya nggak sehat. Mohon maaf sekali. Dia punya jiwa yang hebat dan dia adalah orang yang lebih parah dari kamu. Kok kamu bisa ya dengan keadaan kamu bisa berdiri gini, bisa melihat, tapi tangannya seperti sehat seperti ini. Tapi jiwa kamu tuh yang enggak ya. Kalau saya lihat, kamu tuh pikirannya supranatural semuanya di kepala kamu sebenarnya, Ibu Yuliana. Sebenarnya kamu benar-benar, ibu tuh benar-benar full supranatural. Sakit yang aneh. Kalau kayak gitu betulan, itu akan terjadi loh. Ucapan adalah doa. Iya. Coba deh berkaca pada orang yang lebih buruk lagi kondisinya. Saya bertemu loh langsung dan saya juga benar-benar kalau lihat orang sedih sakit. banget. Jadi intinya yang Roy lihat tadi adalah sakit memang betul sakit. Iya. Tapi bukan dari hal-hal yang berbau mistis. Lalu ibu belasan tahun bahkan puluhan tahun. Mengapa penyakit ibu ini semakin buruk? Karena penyakit ibu anggap sebagai musuh. Iya. Ibu tolak kuasa Allah ini untuk mengirim penyakit ke ibu. Ibu berontak terus hingga semakin sakit. Kalau misalkan ibu nih dititipkan seperti ini dan ibu anggap sebagai teman, pasti ibu urusin dengan benar. Iya. Benar. Benar arti dari kata percayalah ini adalah kiriman dari Allah, bukan akibat dari jin, setan. Lalu minta aja doanya gitu ya Bu ya. Jadi sekarang gini, ibu punya BPJS atau apa enggak? Ada kan? Nah itu apalagi lebih mudah, pemerintah udah bantu ibu. Ibu bisa tadi minta CT scan, MRI, ke profesor. Ibu pertama kali ke dokter tahun berapa saya tanya? Iya. Saya tahun 91. Ya Allahu Akbar Bu. Teknologi mah Bu dalam 2 bulan aja sudah berkembang. Tapi penyakitnya sama Pak. Ya iya, belum ketemu dokternya. Nanti kalau ada hasilnya. Teknologinya belum berkembang tahun 90-an ya, ya Bu ya. Nah sekarang kan sudah berkembang. Jadi ibu daripada kesana kesini ke dukun semakin banyak yang nempel-nempel apalah itu, lebih baik ibu cari dokter yang paling tepat dengan teknologi yang lebih baik. Udah ketemu jawabannya kok. Iya, saya minta solusinya, bukannya Ya itu mau tadi. solusi. Iya. Solusinya berobat ke dokter. Saya bukan mau tes memberontak, darah, kemudian- bukan menipu saya seolah-olah saya sakit, dibikin-bikin. Saya tidak. Emang itu adanya aslinya saya seperti Coba aku itu. tanya sama Bapak Ibu di sini. Anak saya juga Kalimat nih, roh yang ada. mana yang tidak mengiyakan ibu sakit? Nggak ada di sini yang melihat ibu pura-pura sakit. Nggak ada. Ibu datang sama anak kan, Robi undang aja langsung ya. Boleh. Ya, siapa nama anaknya ibu? Ardi. Ardi boleh masuk yuk. Halo Ardi, silakan gabung sama Mama. Ya. Mama kalau di rumah kalau mulai kambuh gimana reaksinya emang? Jenggut-jenggut rambut, yuk, betuk-betuk. Teriak-teriak gitu. Enggak sih, paling nangis. Oh nangis, sakit ya. Sampai sempat pingsan, sering anfal gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Terus apa lagi? Kalau lagi kambuh gimana reaksinya? Kalau lagi kambuh itu pengennya mati doang. Oh, ngomongnya pengen mati, Jiwanya kurang kuat, Robi. Daya juangnya. Padahal sebenarnya sakitnya tuh bisa diiniin. Daya juang, betul. Kalau menurut Aldi sendiri nih, jujur sebagai anak, dengan mak sakit kepala, ngomongnya pengen mati mulu. Menurut kamu, lebay nggak mak? Sedih lah. Iya. Sedih. Lebay nggak dia kalau ngomongnya dikit-dikit pengen mati, dikit-dikit pengen mati? Iyalah. Lebay jadi? Kecewa ya. Kecewa kan? Iya. Berlebihan kan? Oh, bahkan tadi dengar mungkin di belakang, maknya pengen minta penyakit yang lebih berat. Iya, ini aja dia yang udah nggak tahan. Kalau Aldi sendiri melihatnya, menurut feeling kamu, penglihatan kamu loh, atau mungkin obrolan dengan orang tua bapak atau siapa, ini menurut kamu medis atau Non-medis. gaib, non medis? Kalau dari cerita sih, karena kita kan, saya dulu masih kecil. Karena katanya udah pernah ronsen nggak ada apa-apa. Nah, ibu kan sering curhat sama saya. Kalau sering ke tempat berobat ke paranormal, kalau ibu diguna-guna. Oh, ke paranormal tapi. Paranormal ya. Aldi jujur deh, emak ini lebih senengnya, bukan sering ya, lebih senengnya konsultasi sama dukun apa sama dokter menurut kamu? Kalau selama ini sih ke paranormal. Lebih dipercaya ke paranormal? Iya, karena kan dari
awal itu karena mungkin diagnosis awalnya di ronsen nggak ada apa-apa medis, jadi Sebenarnya ya, obatnya itu kembali kalimat yang pertama loh, puasa. Iya. Saya bukannya merendahkan obat yang ibu minum, tapi kan itu masih obat warung. Maksud saya, itu kan berarti obatnya belum cocok. Iya. Habis kalau ke dokter itu obat dokter saya nggak ada perubahan, walaupun saya minum banyak. Ya karena didiagnosanya belum dengan tepat, jadi ibu lebih baik ke rumah sakit. Dan Aldi, mama makannya dikontrol. Pola makan ya. Ini kan Aldi orang kesehatan ternyata, Iya. ya. Berarti kan tahu kalau bisa dibantu sama pemerintah, ya dicoba cari rumah sakit yang paling bagus, ya. Dokternya yang bagus juga, untuk dicek CT scan, MRI, lebih ke saraf ya dia. Baik. Intinya ibu, kalau ibu memang berdiri di sini dan ibu Ya, mempercayakan apa yang Roy lihat sebagai seorang indigo, bukan dukun. Roy itu Bu, detik pertama kalau dia emang ngeliatnya pocong, dia omongin pocong. Kalau emang dia ngeliatnya ada anak gelantungan, ya dia omongin. Kan ibu dari tadi kan di situ. Permasalahannya ini si Roy kagak ngomong begituan, artinya ibu bersih. alhamdulillah. Kalau Mungkin ya, kamu emang itu. sebagai anaknya ada saran buat ibunya supaya jangan lebih sakit lagi. Kalau saya sih ketika tahu ibu saya hanya medis, justru saya malah senang. Senangnya kalau medis kan jelas. Iya. Jadi saya harus kemana, saya harus bawa kemana, obatnya apa, dan pengobatannya bagaimana jelas. Betul. Dan itu ada tuntunannya ketika saya ke paranormal atau gaib, kan saya nggak tahu. Gak usah lagi Iya. kan Roy bilang nggak ada yang begitu-gituan. Kalau misalkan emang mamamu ini tahun 90-an atau 2000 awal ke dokternya, kan kamu tahu teknologi sekarang udah berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa. Betul. Setiap dia mikir ada setan, ini jin. Kamu yang bantu dia ya jagain positifin. Roy melihat tidak ada hal yang berbau pemirsa ya. Berhubungan dengan laki-laki dengan dua kepribadian, saya nggak tahu nih mana yang menjadi korban atau dua-duanya. Ayo cerita sama kita. Bukan sih sebenarnya. Bukan laki-laki bukan sih. laki-laki sih. Oh, Jadi teman. ada Ya, jadi aku dulu pernah punya temen gitu, terus cewek. Orangnya memang sedikit rada kayak berbahaya ganda gitu. Ya jahat aja ya kan. jahat aja. Sedih kalau Aduh, ngomong itu mah. Sedih. Apa ya, dulu aku pernah Kiki dijahatin lah. dijahatin lah gitu sama dia, terus Dan sampai dituduh sebagai pelakor sama teman aku sendiri itu gitu. Aku dibilangnya ngerebut suaminya dia gitu. Dia sebar fitnah itu ke semua teman-teman, semua orang yang dia temuin, dia ceritain tentang aku, dia jelek-jelekin aku gitu. pokoknya, aduh itu orang bener-bener aku apa ya, Penyanyi dangdut juga. kepribadian ganda banget deh. Penyanyi dangdut juga, berarti iya. Terus? Iya. Terus yang bikin aku malu tuh kan sampai semua orang tahu kalau aku dibilang aku pelakor gitu sama orang-orang, sampai keluarga pun nanya, emang Kiki benar katanya kalau Kiki pelakor, sampai Malu ya pasti. ya aku malu gitu, aku dibilangin gitu sama semua orang, pada taunya aku pelakor lah, rebut suami orang, padahal kalaupun emang bener aku ngerebut suami orang gitu kan, dia bisa buktiin dong suami mana yang Bener. aku rebut gitu. Kalau misalkan memang dia merasa itu suaminya dia bisa bilang dong gitu kan. Kalau Ya udah. Inilah gak enaknya difitnah Tiara. Iya, difitnah. Emang aku tahu banget juga sih ceritanya, maksudnya emang jahat banget sih sama Kiki gitu. Padahal aku bingung gitu, kok bisa sih dia jahat sama Kiki, sedangkan aku aja yang temenan sama Kiki lama gitu. Apa ya, baik-baik aja gitu. Ini orang baik banget gitu, masa orang sebaik ini bisa dijahatin sampai segitunya sih gitu. yang aku Banyak sedihnya sih gitu. Nah ceritanya. sekarang nasib si perempuan penyandang itu ini yang fitnah kamu gimana? Udah kena karma buruk gak dia? Enggak tahu sih. Menghilang. Udah gak Ya, aku berkarya lagi. apa ya, maksudnya timbal baliknya ya gitu. Aku sabar, aku diinjak-injak gitu, aku Sabar banget sih, dijahatin, aku diem aja gitu, ya udahlah, karma pasti ada gitu, aku percaya. Yang aku sedih banget itu adalah orang tua aku di sana, di kampung sana gitu, mendengar anaknya digosipin kayak gitu kan, merusak nama baik gitu kan. Semangat ya, ya namanya fitnah, kalau ya namanya kebenaran pasti akan terungkap juga kok. Itu kan kuasa Allah. Aku tuh nggak tahu ya, nggak ngerti kenapa ketemunya tuh sama orang-orang yang memang Kayak gitu terus.
kepribadian ganda lagi. Kayaknya ini aneh nih orang ini gitu. Tapi Iya. entah kenapa jadi Allah tuh langsung ngasih tahu gitu. Ini gue harus jauhin orang ini gitu. Jadi pas udah adanya duo biduan ini juga aku juga kaget gitu. Maksudnya aku nggak pernah ketemu sama orang-orang yang freak kayak gitu, bener-bener aneh gitu kayak gitu. Dan pas udah ada duo biduan sama Kiki, ketemu lagi ada satu yang persis sama kayak yang awal gitu. Dan Tahu nggak sih jahatnya sama banget. Alasannya kenapa Allah tuh kadang mempertemukan kita sama orang-orang yang buruk, penipu lah, dua kepribadian lah, atau mungkin orang-orang yang jahat. Itu artinya Allah tuh minta kita untuk tidak menjadi seperti mereka. Iya. Sebagai refleksi, oh ternyata kalau saya berperilaku seperti ini, orang akan menilai saya itu salah ya, saya itu aneh ya, saya itu inilah, itulah kenapa kita tadi kan nanya, nggak tahu kenapa ketemu sama orang-orang yang begitu terus. Itu artinya Allah tuh sayang sama kita, biar kita nggak berperilaku dan punya sifat seperti orang-orang tersebut. Gitu aja. Jadi ambil hikmahnya aja ya. Iya, jangan sedih lagi. Yang penting nama baik sudah kembali kan sekarang, sudah terungkap kebenarannya. Oke, Roy, aku pengen menuju ke tafsir mimpi sekarang. Ya, Kalau misalkan tafsir mimpi. mimpiin ibu kandung sendiri gitu Roy, katanya artinya, waduh itu artinya bakal sukses sama kayak kita kalau misalkan mimpi dapat ikan mas kata orang tua kan, itu sukses gitu, dapat uang atau apa gitu, apa artinya? Betul sekali, Robi. Banyak yang dilaporkan bahwa mimpi ibu kandung akan jadi sukses. Tapi terlepas dari sukses atau tidaknya, biasanya memang jalan kehidupan itu berasal dari restu ibu. Jadi itu memang sangat-sangat powerful ya, restu ibu dan doa ibu itu memang menjunjung tinggi, membuat kebahagiaan dan kesuksesan kita semua. Jadi tidak hanya tafsir mimpi, namun restu ibu itu harus penting. Jalan hidup ya. Jalan hidup. Oke. Dua biduan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri semua. Dan Roy juga terima kasih banyak. Pemirsa, berperilaku dan bersikap baiklah dalam hidup Anda, ditentukan langkah besar Anda menjadi baik atau menjadi buruk. Semua tergantung pada perilaku Anda. Saya Robi Purba, Roy Kiyoshi dan Dua Biduan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sahur.